untuk kita menaklukkan dunia. Salam sehat. Berjumpa lagi dengan Pak Andre pada mata pelajaran apa anakku? Iya benar, pada mata pelajaran matematika. Hari ini anakku, kita masuk ke materi yang baru, yaitu tentang pecahan. Sebetulnya udah kita pelajari di waktu kelas 4 dan kelas 5, tapi kita ulang di kelas 6 ini. Nah, hari ini yang akan kita bahas itu bagaimana cara mengubah pecahan itu. Bagaimana cara mengubah pecahan itu ke bentuk yang lain. Nah, tepatnya nanti hari ini akan kita bahas adalah bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Dan kebalikannya, bagaimana pula cara mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Nanti Pak Guru akan kasih konsepnya, kuasai konsepnya. Begitu juga nanti Pak Guru akan berikan contoh-contoh bagaimana mengerjakannya, mengubahnya agar kalian mampu melaksanakan tugas-tugas kalian. Dan yang paling utama, bisa menguasai konsep tersebut. Jadi, saksikan videonya, saksikan penjelasan dari Pak Guru, perhatikan konsep-konsepnya itu. Bila perlu, catatkan ke buku catatanmu konsep-konsep yang akan Pak Guru kasih. Dan yang paling utama di atas segala semua itu, nakku, tetap berdoa supaya situasi saat ini segera berakhir, agar kita bisa belajar secara tatap muka. Karena Pak Guru sudah sangat merindukan kalian semua. Dan yakin Pak Guru, kalian juga sudah pasti merindukan sekolah kalian, guru kalian, teman-teman kalian. Tapi ya itu sementara kita lakukan dulu pembelajaran kita seperti ini, tapi tidak mengurangi rasa semangat kita. Oke anakku? Oke, saksikan. Terima kasih. Salam sehat. Salam SFD. Dadah. Baik aku, Pak Guru akan jelaskan bagaimana cara mengubah pecahan biasa itu menjadi pecahan desimal dan nanti sebaliknya. Perhatikan aku ya. Yang pertama akan kita bahas itu adalah cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Nah, dalam mengubah pecahan biasa menjadi desimal ini nakku, ada dua cara. Ada dua cara. Apa itu? Yang pertama, kita akan mengubah penyebut dari pecahan itu menjadi, penyebutnya kita ubah menjadi 10, 100 atau 1000 dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya mengubahnya itu? Kan gitu, mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, di sini maksudnya anakku, penyebutnya itu dikalikan dengan satu bilangan yang bisa dia nanti menjadi, penyebutnya menjadi 10, 100 atau 1000. Kalau nggak bisa ya nggak bisa, jangan dipaksakan. Nah, contohnya nanti misalnya penyebutnya 3 mau dikali berapapun nggak bakalan bisa dia menjadi 10 atau 100 atau 1000. Jadi dia nggak bisa. Jadi bagaimana caranya? Nah, itu nanti yang cara yang kedua. Nah, dia cara kedua. Oke, cara kedua apa? Nah, ini dia. Membagikan pembilang dengan penyebut, membagikan pembilang dengan penyebut pecahan tersebut dengan cara pembagian bersusun. Dengan cara pembagian bersusun. Nah, jadi yang nggak bisa diubah penyebutnya menjadi 10, 100 atau 1000 dan seterusnya, maka kita mencarinya atau mengubah pecahan biasa menjadi desimal dengan cara membagikan pembilang dengan penyebut. Bisa? Bisa. Nanti Pak Guru kasih contoh lebih jelas lagi di contohnya. Lihat contoh Pak Guru buat. Di sini contoh Pak Guru buat adalah 2/5. 2/5. Lihat 2/5. Maka penyebutnya adalah 2. Oke. Ubah menjadi 10. Ubah penyebut menjadi 10. 5 itu dikali berapa supaya bisa 10? Bisa dikali 2 kan? Bisa. Berarti pembilang dan penyebut sama-sama dikali 2. Maka 2/5 sama dengan 2 kali 2 per 5 kali 2 sama dengan 4/10. Nah, kalau dia
kalau dia penyebutnya 10, maka itu artinya 1 di belakang koma. Kalau dia penyebutnya 10, maka itu artinya dia 1 di belakang koma. Maka pecahan biasa tadi, yang tadi 2/5, bisa kita ubah menjadi 0,4. Menjadi 0,4. Bisa? Bisa. Contoh yang kedua. Di sini Pak Guru buat 3/4. Lihat, penyebutnya adalah 4. Nah, 4 ini nggak bisa kita ubah menjadi 10. Nggak bisa. 4 kali berapa supaya 10? Nggak ada kan? Nah, jadi kita ubah menjadi berapa? Menjadi 100. 4 kali berapa supaya 100? 4 dikali 25. Ingat, pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Maka pembilangnya menjadi 3 kali 25, sedangkan penyebutnya menjadi 4 kali 25, maka sama dengan 75/100. Nah, kalau dia per 100 nakku, itu artinya 2 di belakang koma. 2 di belakang koma, maka pecahan desimalnya adalah 0,75. Jangan 75 nakku ya, jangan 0,75, melainkan 0,75. Hati-hati itu ya mengucapkannya ya. Oke, selanjutnya Pak Guru buat contoh lagi. 3/8. 3/8. Nah, 3/8, maka penyebutnya adalah 8. 8 bisa nggak diubah menjadi 10 dikali berapa? Nggak ada ya. Menjadi 100? Nggak ada juga. Yang bisa itu menjadi berapa nakku? Iya, menjadi 1000. 8, penyebut 8 bisa kita ubah menjadi 1000 dengan cara dikalikan dengan 125. Ingat, pembilang juga harus dikali dengan bilangan yang sama, maka menjadi 3/8 sama dengan 3 kali 125 per 8 kali 125 sama dengan 475/1000. Karena dia per 1000, itu artinya 3 di belakang koma. Kalau dia per 1000, itu artinya 3 di belakang koma. Maka pecahan biasa dari 3/8 adalah, pecahan biasanya 3/8 kita ubah menjadi pecahan desimal atau bilangan desimal menjadi 0,475. 0,475. Bisa? Ya, ini cuma ubah-ubah aja aku ya. Yang keempat, contohnya Pak Guru buat lagi di sini. 12/25. Maka penyebutnya adalah 25. 25 itu bisa nggak diubah menjadi 10? Ya nggak bisa lagi ya kan, udah 25. Nah, maka kita ubah menjadi berapa? Iya benar, menjadi 100. 25 kali berapa supaya 100? Dikali 4. Maka pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama, maka menjadi 12/25 sama dengan 12 kali 4 per 25 kali 4 sama dengan 48/100. Kalau dia penyebutnya 100, itu artinya tadi apa anakku? Iya, 2 di belakang koma, maka desimalnya menjadi 0,48. Bisa? Bisa. Ingat nakku, bilangan yang bilang pecahan biasa yang bisa kita ubah seperti ini, jika penyebutnya itu bisa kita ubah menjadi 10, 100 atau 1000. Kalau nggak bisa, nah ini dia. Tapi tidak semua pecahan biasa dapat diubah penyebutnya menjadi 10, 100 atau 1000 dan seterusnya. Maka mengubah pecahan biasa tersebut harus diubah dengan cara yang kedua. Apa cara yang kedua? Iya benar. Cara yang kedua itu adalah membagikan pembilang dengan penyebut
secara bersusun. Pak Guru buat contohnya. Perhatikan contohnya. Di sini Pak Guru buat contohnya adalah 2/3. Penyebutnya berapa nakku? 3. Nah, 3 ini nakku tidak bisa diubah menjadi 10 atau 100 atau 1000. Kenapa? Mau 3 kali berapapun nggak bisa itu nakku ya. Nggak bisa menjadi 10, 100 atau 1000. Jadi kita harus mengubahnya dengan cara membagikannya. 2/3 itu artinya adalah 2 dibagi 3. Maka 2 dibagi 3, kita tambah nolnya menjadi 20. Maka jawabannya menjadi 0, 0. Nah, 20 bagi 3 dapat 6. 6 kali 3 18, 18. 20 kurang 18 20. 2 tambah 0 20. 6 kali 3 18, kurangkan 2 tambah nolnya 20. Kali 6 lagi 18. Nah, kalau dia ini nakku, dia nanti tetap dia menjadi 666. Tapi kalau kita nanti sudah dapat dia 3 di belakang koma, udah cukupkan aja itu nakku, nggak usah panjangkan. Nah, cukup kita sampai 3 di belakang koma saja. Nah, jadi pecahan biasa 2/3 diubah menjadi desimal, jawabannya adalah 0,666. Caranya dengan cara membagikan dengan cara bersusun. Contoh yang kedua, 5/6. 5/6 itu nakku artinya adalah 5 dibagi 6. Kita bagikan 5 bagi 6 tambah nolnya menjadi 50, maka jawabannya adalah 0, 8 kali 6 48. 50 kurang 48, 2 tambah nolnya 20. 20 bagi 6 dapat 3 kali 6 18, kurangkan 2 tambah nolnya 20, dapat lagi 3 kali 6 18. Ini pun aku nanti terus dia ini terus sampai nggak habis-habisnya, nanti dia menjadi 3. Nah, kalau udah 3 di belakang koma udah cukup, kita tutup aja. Maka 5/6 pecahan biasa ubah menjadi pecahan desimal adalah 0,833. Satu lagi Pak Guru buat contoh, karena yakin Pak Guru kalian udah bisa. 3/7 artinya 3 dibagi 7. Maka kita buat 3 bagi 7, tambah nolnya 30, maka 0, 30 bagi 7 dapat 4. 4 kali 7 28. 30 kurang 28 2. 20 tambah nolnya, maka menjadi 20 bagi 7 dapat 2. 2 kali 7 14. 20 kurang 14 60. 6 tambah nolnya 60. 60 bagi 7 dapat 8. 8 kali 7 56, kurangkan 4. Ini pun aku nanti terus dia ini 40 ya kan. 40 bagi 7 dapat 3. Nanti nggak habis-habis ini aku. Nah, jadi kalau udah 3 di belakang koma udah selesai, itu aja. Maka menjadi 3/7 ubah menjadi desimal menjadi 0,428. Nah, seperti itu seterusnya. Nah, jadi Pak Guru ingatkan, kalau udah sampai dia di 3 di belakang koma udah cukup, nggak usah panjang-panjang dicari desimalnya. Bisa nakku? Bisa. Nah, sebentar lagi Pak Guru akan kasih tugas kalian. Jika kalau ada nanti kurang jelas dari tugas itu, Pak Guru akan tetap membimbing kalian melalui WA pribadi Pak Guru. Tetap semangat ya nakku. Oke, perhatikan berulang contoh dan penjelasan Pak Guru ini. Terima kasih. Salam sehat, salam SFD. Harus tetap semangat. Dadah.